Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ingin berbagi video tutorial cara mencari nilai koordinat pada sebuah BM atau poin. Di sini ada sampel. Sampel ini sesuai dengan contoh yang dibagikan Pak John di grup Surveyor Nusantara. Ini angka saya yang kasih, saya beri supaya adik-adik atau teman-teman bisa mengulang atau berlatih dengan sampel saya. Syarat kita bisa mendapatkan nilai baru atau nilai sebuah poin. Contohnya di sini ada BM yang belum ada koordinat P1, P2, P3 dan P4. Syaratnya sangat mudah. Yang pertama, kita harus mengetahui koordinat BM sebelumnya atau poin sebelumnya. Setelah itu satu buah azimut dan jarak datar. Tapi di sini permasalahan Pak John berbagi bagaimana apabila BM2 ini yang diketahui bukan azimut tapi sudut jurusan. Nah, ini semua ada sudut jurusan. Otomatis di BM1 sudut jurusan, saya menyebutnya di sini horizontal distance. Horizontal distance yang ada di BM2, P1, P2, P3 sampai P4 harus kita konversi menjadi azimut. Pak John sudah memberikan rumus di grup Surveyor adalah untuk bisa kita mengkonversi sudut jurusan di BM2 ini menjadi sebuah azimut adalah azimut BM1 ditambah sudut jurusan BM2 dikurang 180, dapat hasilnya azimut. Kalau sudah dapat hasilnya azimut, maka kita bisa mengetahui nilai koordinat di P1. Begitu seterusnya, kita ulang-ulang cara sampai nanti kembali ke BM2. Tapi di sini saya sedikit ingin mengklarifikasi rumus atau program kalkulator FX 3600 atau FX 3800 yang sudah dibagikan Pak John di grup Surveyor. Di sini Pak John membagikan kurang lebih begini. Mungkin ada perbedaan sedikitnya gini. Pak John memasukkan kin 1 berarti nilai azimut, kin 2 berarti horizontal distance, kin 3 esting, kin 4 northing, dan kin 5 adalah horizontal angle atau sudut jurusan. Di situ beliau yang saya koreksi adalah rumus untuk mencari azimutnya. Kaut 1 berarti nilai azimut plus kaut 5 berarti sudut jurusan dikurang 180 sama dengan azimut 2. Formula ini kalau memang diterapkan Pak John ada kerancuan karena saya sudah pernah mencoba dan menerapkan kalau menurut saya. Jadi alangkah baiknya kita bekerja menggunakan dua program. Program pertama kita selesaikan dulu azimut per poin atau azimut per BM supaya tidak ada kerancuan. Karena perlu diingat untuk mencari azimut 2 itu ada dua rumus Pak John, yaitu yang pertama azimut 2 sama dengan azimut 1 berarti azimut awal plus sudut jurusan 2 dikurang 180. Tapi nanti ada kalanya kita menemukan harus menggunakan rumus azimut 2 sama dengan azimut 1 plus sudut jurusan 2 plus 180. Ini kalau kita cuma bermain di sudut jurusan tapi dalam. Nanti dalam kasus tertentu apabila kita menggunakan sudut luar, kita bisa menerapkan rumus ini Pak John, azimut 2 sama dengan azimut 1 plus sudut jurusan 2 di min 540. Ya, mungkin teman-teman belum terbiasa, ini sudah saya terapkan pernah. Kalau kita mau sudut-sudutan, nanti kapan-kapan saya akan membuatkan contohnya kapan kita bisa menggunakan min 540. Ini
kalau menggunakan cara kalkulator, karena Pak John berbagi di grup survei menggunakan cara kalkulator. Saya di sini hanya mengcombine menggunakan cara di Excel. Nah, di sini saya ada dua data formula dan data ori. Data ori di sini berarti saya belum apa-apakan. Saya masih menggunakan rumus dasar. Azimut 1 plus sudut jurusan 2 min 180. Nah, di sini kita akan menemukan hasil yang rancu. Di sini ada di poin 3 dan poin 4 ada nilainya nanti min 75 dan min 135. Pada syaratnya Azimut itu mempunyai syarat dia tidak boleh nilainya lebih kecil daripada 0 berarti negatif, dan tidak lebih besar daripada 360 derajat. Ini hasilnya nanti kita tampilkan. Nah, dan ini data formula. Nah, ini formulanya. Mungkin teman-teman ada yang tidak menggunakan formula ini. Mungkin formula yang min 540 itu sama saja. Di sini cuma bahasa programnya aja saya modif. Saya pernah juga menggunakan yang min 540. Ini hasilnya. Nanti teman-teman bisa yang ingin belajar coba di rumah diulang-ulang. Nah, apabila sudah diketahui azimut, ada horizontal distance, maka kita akan mendapatkan nilai latitude departure. Ini formulanya. Ini untuk mencari departure. Ini koordinat. Kita kembali, bisa dicek. Kita kembali ke AutoCAD. Kita bisa tampilkan nilainya. Nah, ini. Ya, mungkin video saya sampai di sini. Saya minta maaf Pak John, saya hanya mengklarifikasi sedikit supaya teman-teman yang ingin belajar nanti tidak bingung kenapa nanti setelah menggunakan program kalkulator yang sampai berikan nanti azimutnya hasilnya negatif. Nah, ini maka saya jelaskan. Intinya kita hanya berbagi, sharing, dan memperbaiki satu sama lain. Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik yang masih belajar di bangku sekolah. Saya ucapkan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.